Tidak membuat satu amalan. Contohnya apa? Menggabungkan antara tahlil, tahmid, zikir, kemudian apa? Diiri dengan apa? Nasyid, ditabur dengan gendera. Nah, ini berbeda. Karena apa? Masuk ke dalam ranah ibadah. Toib. Kemudian apa? Di situ semuanya apa? Ibadah, zikir, ibadah. Kemudian apa? Salawat, ibadah. Maka di sini apa? Bukan perkara duniawi, tapi masuk perkara ukhrawi, perkara ibadah. Maka di sini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukan khairu ma sabaquna ilaih. Misalkan itu baik, maka sungguhnya orang-orang terdahulu pun sudah melakukan hal tersebut. Tapi apa? Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah setelahku. Kemudian setelahku. Kemudian setelahku. Ada yang mengatakan 3 kali setelahku. Ada yang mengatakan hanya 2 kali setelahku dan setelahku. Maka di sini ada mengatakan bahwasanya termasuk umat yang terbaik adalah para sahabat. Kemudian apa? Setelahnya yaitu para tabi'in. Nah, kemudian ada setelahnya lagi tabi'in. Nah, bagaimana mungkin para tabi'in pun tidak melakukan hal tersebut? Sedangkan kita ini belum tentu umat yang terpilih, belum tentu umat yang terbaik, belum tentu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal tersebut dengan prasangka bahwasanya hal tersebut adalah baik? Maka inilah yang diperlukan oleh seorang muslim. Bukan hanya mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau memang misalkan agama ini dari akal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka hendaknya khuf itu diusap di atasnya, bukan di bawahnya. Khuf itu diusap di bawahnya, bukan di atasnya. Kenapa demikian? Karena yang kotor itu bawahnya, bukan di atasnya. Tapi apa? Syariat menyeru untuk apa? Mengusap yang atasnya, khuf. Bukan di bawahnya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya apa? Syariat itu tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Tidak bisa dimasukkan dalam akal. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan kemudian dari lain, bisa jadi menurut kita itu baik, sedangkan menurut Allah itu tidak baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu berprasangka bahwasanya hal tersebut adalah baik. An tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sedangkan bahwasanya sebenarnya hal tersebut adalah buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi engkau berpikir bahwasanya hal tersebut adalah buruk bagimu, tetapi sebenarnya hal tersebut adalah baik bagimu. Nah, maka ini bukan apa? Bukan akal-akal manusia. Bukan akal-akal manusia. Bahwasanya agama ini datang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dari langit, dari wahyu. Bukan dari perkataan seorang manusia dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya syariat ini, agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai gulu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi gulu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti ini. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang apa? Yang melarang meninggikan bangunan di kuburan. Karena apa? Umat-umat terdahulu membangun bangunan yang indah di atas kuburan-kuburan ulama-ulama mereka, di atas kuburan nabi-nabi mereka. Karena gulunya mereka itu kepada nabi-nabi mereka, kepada ulama-ulama mereka, melebihi gulu mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita ini bukan hamba Nabi, tetapi hamba Allah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka dari sini apa? Kita harus mengerti bahwasanya perbuatan bid'ah dalam syariat itu sangat-sangat tercela. Sangat-sangat tercela. Diriwayatkan dari Ibnu Musayyib, seorang tabi'in, dan ada berkata Ibnu Al-Musayyib, yang mana bernama asli Sa'id Ibnu Musayyib atau Sa'id Ibnu Musayyib.
bahwa ia melihat seorang laki-laki melakukan sholat lebih dari 2 rakaat setelah terbitnya fajar dengan ruku yang banyak pada keduanya. Lalu ia pun melarangnya. Kemudian orang tersebut berkata, "Wahai Abu Muhammad," dan ini kunyah dari Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib, "Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku karena salat? Apakah Allah akan mengazabku karena salat?" kata orang ini. Maka ia menjawab, "Tidak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu karena penyimpanganmu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kita lihat. Salat baik, bukan buruk. Perkara salat itu baik. Tidak ada yang orang bilang salat itu buruk, tidak ada. Tetapi apakah ini pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Dan ini sudah terjadi pada zaman tabi'in rahimahumullah. Dan para tabi'in, Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib sudah memperingati hal ini dan sudah terjadi. Maka seenggaknya kita mempelajari dari orang-orang terdahulu. Jangan sampai kita membuat satu perkara itu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahuinya. Wala sahabat, dan juga para sahabat pun tidak mengetahuinya. Wala tabi'in, dan juga para tabi'in tidak mengetahuinya. Maka dari mana datang ajaran ini? Dari mana datangnya ajaran ini? Maka ini yang perlu dipertanyakan. Apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sangat-sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sendaknya seorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya. Misalkan seorang itu lebih mengetahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya suul ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ia lebih mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mengetahui daripada sahabat, lebih mengetahui daripada tabi'in. Ini baik, ini perkara baik. Dia merasa lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in pun tak pernah mengajari hal tersebut. Maka ini suul ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, siapa yang mengajari engkau tentang perbuatan ini? Apa yang mau kita jawab? Dalam hadis dijelaskan bahwasanya apa? Ketika pada saat itu pada hari kiamat, para umat berkumpul di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haud. Di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan adalah namanya Al-Kautsar. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mendorong orang-orang, mendorong dengan tongkat-tongkatnya agar menjauhi telaga-telaganya. Nah, dan orang-orang ini adalah apa? Orang ini yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhati-hati terhadap perkara-perkara agama ini. Kalau kita tidak mengetahui, jangan melakukan hal tersebut. Jangan mengira-ngira ini baik. Jangan. Kalau tidak ada perintahnya, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Seakan-akan kita lebih mengetahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat, dari tabi'in. Dengan perkataan apa? Yang penting ini baik. Dan perkataan ini, Allah tidak akan mengazabmu karena salatmu itu. Dan Allah tidak akan mengazab orang-orang dengan apa? Dengan zikir-zikir mereka, dengan salawat-salawat mereka. Tidak mengazab hal tersebut. Tetapi apa? Allah akan mengazab dengan penyimpangan yang terjadi padanya. Karena apa? Karena berani menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan apa? Oleh Al-Baihaqi dan apa? Dan juga Al-Albani mensahihkannya dalam kitabnya Al-Irwa. Baik, kemudian Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, yang mana beliau juga mengarang kitab juga Syarh Sunnah, yang mana isinya sama seperti apa? Usul Sunnah. Yang mana rahimahullah berkata, berhati-hatilah terhadap sesuatu yang baru, yang kelihatannya sepele. Karena sesungguhnya perbuatan bid'ah yang sifatnya kecil dan sepele yang selalu diulang-ulang dan dibiasakan akan menjadi besar. Begitulah yang terjadi pada umat ini. Bid'ah yang banyak tersebar di tengah-tengah umat pada awalnya adalah merupakan hal-hal sepele, hal-hal kecil yang nampaknya seperti suatu kebenaran, dan orang-orang yang melakukannya akan tertipu dengannya. Kemudian ia tidak dapat terlepas darinya hingga hal tersebut menjadi agama yang diyakininya. Orang tersebut pun akhirnya
menyimpang dari ajaran yang benar hingga membuatnya keluar daripada Islam. Maka perhatikanlah wahai saudaraku, kata Imam Barbahari, semoga Allah dirahmati Allah SWT, siapa saja yang kamu dengar perkataannya, khususnya orang-orang yang hidup di zamanmu, janganlah kamu tergesa-gesa membenarkannya, janganlah kamu mengikutinya sedikit pun sampai engkau bertanya dan melihat adakah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW atau salah seorang ulama yang berkata dan berkomentar berkenaan dengan pendapat tersebut atau dengan perkataan orang tersebut. Apabila kamu mendapati ada athar atau penjelasan tentang hal tersebut dari mereka, hendaklah kamu berpegang teguh kepadanya. Janganlah melampaui batas padanya, dan janganlah memilih suatu apapun atasnya, karena apa? Pasti engkau akan terperosok ke dalam jarum neraka. Dan ini apa? Imam Al-Barbahari telah memperingatkan tentang bahayanya bid'ah ini. Yang awal perbuatan bid'ah ini hanya sepele, yang mungkin orang melihat apa? Ini sesuatu yang benar. Padahal sesuatu tersebut tidak pernah dikerjakan Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan para sahabat, dan tidak diketahui oleh Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in. Kemudian hal tersebut dia ulang-ulang, perbuatan tersebut diulang-ulang, kemudian menjadi kebiasaan, yang mana ketika hal tersebut ingin dilepasi, dia tidak bisa. Maka kemudian apa? Kemudian sampai dia wafat pun dia terus melakukan hal tersebut. Kita bukan sahabat. Kita bukan sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kita bukan orang-orang mubasysyirin bil jannah. Bukan orang yang diberikan kabar gembira dengan masuknya kepada surga. Bukan. Kita bukan orang-orang seperti itu. Kita ini masih belum tahu apakah kita ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tetapi apa? Kita terus berharap agar bisa masuk surga itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membukakan jalan itu dengan lebar. Dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah-nambah sedikit pun, tanpa mengurang-urang sedikit pun. Bagaimana mungkin orang apa? Bisa masuk surga, tetapi jalan tersebut dia apa? Dia penuhi dengan apa? Dengan tambahan-tambahan. Contoh, jalan yang sudah mulus, kemudian dia apa? Dia bikin jalan pintas. Dia bikin jalan pintas. Apa guna jalan tersebut dibuat? Yang sudah dimuluskan. Apa gunanya? Nah, apa gunanya Nabi SAW memberikan syariat? Ketika kemudian apa? Ada sekelompok orang kemudian membuat syariat baru, membuat perbuatan-perbuatan baru, apa gunanya? Allah SWT telah memberikan jalan yang lurus. Tetapi ada sekelompok orang yang ingin membuat jalan yang baru, yang mana tidak pernah apa? Tidak pernah diketahui oleh Nabi SAW. Dan bisa jadi jalan tersebut bukan jalan menuju surga. Bisa jadi jalan tersebut jalan menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa iyadzubillah. Karena apa? Karena tanpa bimbingan Nabi SAW. Maka hendaknya kaum muslimin hendaknya meninggali perkara-perkara bid'ah ini. Karena perkara-perkara bid'ah walaupun sekecil apapun, kalau tidak ada dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak diketahui oleh Nabi, wala sahabat, wala tabi'in, wala imamatul arba'ah, bagaimana mungkin kita bisa lebih tahu daripada mereka? Ada yang mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan ini telah disetujui oleh ulama-ulama setelah mereka. Kita lihat, zaman fitnah telah muncul. Zaman fitnah telah muncul apa? Sejak Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, atau di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah kita bisa yakin dengan orang-orang yang berbuat perkara-perkara baru ini dengan berlandaskan ulama-ulama mereka? Apakah benar ulama-ulama mereka ini meniti jalan salafus saleh? Atau mungkin bisa jadi ulama-ulama mereka ini apa? Mengikuti jalan-jalan ahlu bidah.
seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah. Kita tidak tahu. Maka daripada itu, Al-Kasyaf, seorang mufassir, Zamakhsyari, seorang mufassir yang menuliskan kitab tafsir Al-Kasyaf, yang mana Al-Kasyaf ini banyak dipuji oleh para ulama, yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari. Tetapi perlu diketahui bahwasanya Zamakhsyari merupakan seorang Mu'tazilah. Bayangkan, seorang Mu'tazilah yang berkeyakinan apa? Al-kalam apa? Al-Quran adalah makhluk. Bayangkan, bagaimana mungkin kita apa? Bisa mengambil perkataannya, bisa mengambil pendapatnya. Walaupun apa? Kita tafsirnya ini apa? Banyak dipuji oleh para orang pada saat itu. Tetapi apa? Para ulama pun memberikan apa? Memberikan tanbihan, memberikan peringatan kepada para pembacanya apa? Agar berhati-hati. Dan para syekh kami pun juga apa? Juga memberikan agar berhati-hati ketika membaca Al-Kasyaf. Isinya bagus, tetapi ada beberapa ayat yang ditafsirkan dengan tafsiran Mu'tazilah, yang mana mereka ini apa? Mengingkari kalamullah. Mengingkari kalamullah. Nah, Az-Zamakhsyari pada saat itu merupakan ulama, tetapi ulama Mu'tazilah. Mungkin sebagian kita tidak tahu siapa itu Zamakhsyari. Tetapi apa? Pada hakikatnya inilah dia. Inilah dia. Bisa jadi orang-orang yang membuat perkara-perkara baru ini melandaskan perkara tersebut atau mengambil perkara tersebut dari apa? Sumbernya dari ulama-ulama mereka. Tetapi kita perlu ketahui, ulama-ulama mereka nih, apakah termasuk ahli sunnah? Apakah termasuk ahli Jabariyah? Apakah termasuk Mu'tazilah? Apakah termasuk Jahmiyah? Apakah termasuk Qadariyah? Na'udzubillah. Maka seandainya seorang muslim mengambil ilmu daripada ahli sunnah, bukan daripada kelompok-kelompok bid'ahnya. Baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan bagi siapapun untuk melakukan kesesatan setelah datangnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia meyakininya sebagai petunjuk. Dan ini ditulis dalam kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Marazi rahimahullah. Kemudian Ibnu Wadaha rahimahullah meriwayatkan dengan sanad rijal-rijal yang thiqah dari Abu Utsman An-Nahd, ia berkata, seorang pegawai menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang isinya menjelaskan bahwa di sana ada sebuah kaum yang berkumpul kemudian mendoakan kaum muslimin dan amir. Umar pun membalas suratnya dan berkata kepadanya, hadapkanlah mereka kepadaku bersamamu. Kemudian beliau menyuruh penjaga pintu untuk menyiapkan cambuk. Ketika mereka datang menghadap Umar, beliau pun menghukum amir mereka dengan cambuk. Dan ini diriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu anhu sangat keras terhadap ahlu bidah. Para sahabat sangat keras terhadap para ahlu bidah. Sangat-sangat keras. Sampai-sampai apa? Ketika ada seseorang ingin mengikuti mereka dengan sikap gulu atau beribadah dengan sikap gulu yang mana tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka para sahabat ini paling keras terhadap mereka. Karena apa? Karena mereka tidak ingin bid'ah ini tersebar setelah mereka wafat. Jangan sampai bid'ah ini tersebar setelah mereka wafat nanti. Maka akarnya dicabut dulu sampai ke akar-akarnya. Pohon itu dicabut sampai akar-akarnya. Jangan sampai meninggalkan bibit sedikit pun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa? Mentakdirkan bahwasanya ahlu bid'ah sampai saat ini pun ada. Agar apa? Agar kaum muslimin ahlu sunnah bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Agar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Agar apa? Agama ini bisa didakwahi kepada mereka pelaku ahlu bid'ah. Ahlu sunnah. Nah, ini yang paling sering
dikatakan bahwasanya ahlu sunnah ini sering mengkafir-kafirkan, sering mentakfir. Dan ini perkataan yang batil. Bagaimana mungkin ahlu sunnah mengkafirkan sama muslim? Bagaimana mungkin? Tentang para pelaku ahlu bid'ah seperti Mu'tazilah, yang mana apa? Yang mana mengatakan bahwasanya kalamullah itu makhluk, Al-Quran adalah makhluk, maka ini apa? Telah keluar daripada syariat. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikatakan apa? Muslim. Bagaimana mungkin orang orang seperti ini dikatakan sebagai muslim, sebagai ahlu sunnah? Ahlu sunnah tidak bisa mengkafir-kafirkan orang sembarang. Sedikit ini kafir, enggak. Orang melakukan kebid'ahan, selama kebid'ahan itu belum sampai kufuran, maka belum bisa dikatakan kafir. Adapun kalau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka ini perkataan yang batil. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang mengatakan hal seperti ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan seperti ini. Sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah meninggal karena apa? Karena mengatakan adalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sampai-sampai Imam Al-Auza'i dipenggal kepalanya mempertahankan perkataan ini tentang kalamullah ini. Bagaimana kalau misalkan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka sampai detik ini kita akan mendengar bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Karena apa? Tidak ada lagi orang yang bisa mempertahankan akidahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan apa? Dengan mempertahankan akidah seorang imam ahlu sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan Imam Al-Auza'i rahimahullah digelari Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Karena apa? Karena wafat dalam keadaan terzalimi. Karena memegang teguh kalimat apa? Al-Quran kalamullah. Bagaimana mungkin seorang muslim pada zaman ini bisa mengatakan dengan santainya Al-Quran adalah makhluk? Sedangkan para ulama kita pada saat itu berpegang teguh sampai-sampai apa? Nyawa sebagai taruhannya. Nah, ini perkaraan sangat-sangat dahsyat. Adapun misalkan perbuatan bid'ah pada zaman ini yang mana belum sampai kepada tingkat kufuran, pelakunya itu belum sampai kepada tingkat kufuran, maka bukan kafir. Bukankah kafir? Tetap muslim. Tetapi apa? Tapi melakukan kebid'ahan. Yang mana melakukan kebid'ahan ini apa? Melakukan dosa kemaksiatan. Nah, adapun kekafiran itu perlu poin-poin yang penting. Yang bisa apa? Baru bisa dikatakan bahwasanya seorang ini kafir, sifat ini kafir. Tidak hanya asal-asal, ini kafir enggak. Yang berkata seperti ini adalah Khawarij. Yang mana mengkafirkan orang pelaku-pelaku maksiat besar. Pelaku-pelaku yang melakukan maksiat besar atau melakukan dosa-dosa besar. Seperti apa? Zina, khamr. Maka Khawarij yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai anjing-anjing neraka, bahwasanya Khawarij ini apa? Mereka mengkafirkan orang yang minum khamr, mengkafirkan orang berzina, mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan apa? Di dalam ahlu sunnah, para pelaku dosa besar belum sampai tingkat kekafiran. Karena apa? Belum melakukan hal-hal yang kufur. Maka dosa besar ini tetap diproses nanti di akhirat. Sebagaimana baju yang dicuci. Tetapi apakah bisa bertobat? Bisa bertobat. Tetapi apa? Tetap nanti akan dicuci. Sebagaimana baju dicuci, akan diproses nanti di akhirat kelak para pelaku dosa besar tersebut. Baik. Kemudian Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beliau berkata, barang siapa dari umat ini mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada pada masa salaf, maka sungguh orang tersebut telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah ilahi
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka sehingga perbuatan apapun yang bukan termasuk ajaran agama pada saat itu, maka perbuatan tersebut juga tidak bisa dijadikan agama pada saat ini. Dan umat terakhir ini tidak akan baik kecuali berpegang teguh dengan apa yang dahulu pegang teguh oleh para generasi awal, yaitu para kaum salaf, yaitu para ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, sambil berkata, "Wahai Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah atau Abu Abdillah, dari manakah seharusnya aku ihram?" Kemudian beliau menjawab, Imam Ahmad menjawab, dari Dzul Hulaifah. Dari Dzul Hulaifah. Kemudian dari tempat di mana Rasulullah SAW mulai ihram, kata Imam Ahmad. Dzul Hulaifah di sini merupakan miqat. Dzul Hulaifah. Kemudian orang itu kembali bertanya, "Saya ingin berihram mulai dari masjid dekat dengan kuburan." Ya. Dia ingin apa? Memulai hal yang baru. Sudah disampaikan bahwasanya miqat orang tersebut dari Dzul Hulaifah. Di mana Dzul Hulaifah? Di Madinah. Nah, kalau orang-orang Indonesia biasa nyebutnya Bir Ali, Masjid Bir Ali namanya di Madinah. Kemudian apa? Dia berkata, "Saya ingin berihram mulai dari masjid terdekat dengan kuburan." Lihat, sudah ada jelas bahwasanya miqat dari Dzul Hulaifah, tetapi dia ingin dari masjid dekat dengan kuburan. Maka beliau berkata, "Jangan kamu lakukan hal tersebut karena saya khawatir kamu akan terkena fitnah." Maka orang tersebut berkata, "Fitnah apakah yang ada pada masalah seperti ini? Sebab ini hanyalah beberapa mil saja yang saya tampakkan." Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Fitnah apakah yang lebih dahsyat dari perbuatanmu yang mencoba melebihkan sesuatu yang Rasulullah SAW sendiri pun menyempitkannya. Sungguh saya telah mendengar firman Allah Azza wa Jalla, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, hanya beberapa mil saja dari miqat tersebut. Tetapi apa? Tapi hal tersebut menyelisih syariat. Dan tentukan miqat setiap penduduk. Setiap penduduk miqatnya ini, miqatnya ini, miqatnya ini. Maka jangan kita membuat hal-hal yang baru yang mana menyelisihi syariat yang mana telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya sejengkal, walaupun hanya seinci. Kalau sudah ditetapkan bahwasanya miqat di tempat ini, maka miqat di tempat tersebut. Bukan susah. Tidak ada susah. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan memberatkan setiap orang hambanya melebihi batas kadarnya. Maka orang yang masih mampu berihram dari Dzul Hulaifah, maka berihram dari tempat tersebut. Jangan apa? Memulai tempat-tempat yang lainnya. Karena takutnya apa? Fitnah ini akan muncul nanti ketika apa? Orang melihatnya, tempat miqat baru sini. Nanti ujung-ujungnya apa? Di tempat tersebut banyak tempat miqat. Ini bisa ini. Taib. Maka ini menjadi apa? Ini permasalahan. Menjadi permasalahan. Apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang kita kerjakan. Jangan menambah-nambahi, jangan mengurangi. Taib. Kemudian Al-Hafidz Ismail rahimahullah berkata, para imam hadis berpendapat untuk menghindari bid'ah dan dosa-dosa, kemudian mencegah terjadinya gangguan dan meninggalkan ghibah, kecuali seseorang yang jelas-jelas melakukan bid'ah dan orang yang mengajak kepada perbuatan yang memperturutkan hawa nafsu, maka perbincangan tersebut bukan termasuk ghibah menurut mereka. Dan ini apa? Di kitab I'tiqad A'immat Al-Hadis. Dan ini termasuk Al-Jarh wa Ta'dil tentang para imatul al-hadis. Ketika seorang ingin diketahui apakah orang ini thiqah atau orang ini ghair thiqah, maka dilihat apakah orang ini pernah melakukan kebid'ahan.
Nah, ini termasuk apa? Kriteria untuk menjadi seorang muhaddisin. Kalau orang ini melakukan kebid'ahan, maka tidak bisa diambil pendapatnya, tidak bisa diambil hadisnya. Ketika orang ini melakukan kebid'ahan, maka wajib kita menyampaikannya. Ini para imatul muhaddisin. Wajib menyampaikan bahwasanya si fulan ini merupakan ahlu bid'ah, tidak bisa diambil hadisnya. Karena apa? Karena takut nanti orang akan mengambil hadis dari orang tersebut. Kemudian apa? Menyebarnya kebid'ahan di tengah umat ini. Taib. Maka dari sini apa? Para ulama telah memperingati kaum muslimin agar menjauhi perkara-perkara bid'ah dan agar apa? Menjauhi orang-orang pelaku bid'ah. Dan disambung oleh perkataan dalam apa? Usul sunnah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil hawa. Ma ashabil al-ahwa. Karena setiap perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Kemudian meninggalkan perselisihan dan permusuhan serta tidak duduk bersama orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, yaitu ahlu bid'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan orang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Tasyabbah di sini itu banyak maknanya. Yang pertama, tasyabbah yaitu menyerupai suatu kaum. Kemudian yang kedua, tasyabbah di sini itu mengikuti apa-apa yang dikenakan oleh mereka. Maka kalau kita menyerupai ahlu bid'ah, maka kita termasuk daripada ahlu bid'ah, walaupun kita di atas sunnah. Tetapi para masyayikh kami, hafizahumullah, ketika di Yaman, ketika seseorang ingin mendakwahkan sunnah dengan cara apa? Dengan cara berpakaian seperti pakaian penduduk tersebut, penduduk suatu wilayah. Misalkan suatu wilayah, misalkan di Tarim. Karena di Tarim ini terkenal dengan sufisme kental, sangat kental sekali, dari ujung ke ujung. Dan kalau orang pakai sorban itu pasti dilihatin, karena perbedaan di antara mereka itu di daerah Hadramaut dan daerah Aden, kemudian daerah-daerah utara Yaman ke atas itu perbedaannya dengan memakai peci. Mungkin bisa dilihat para habaib itu memakai sorban, tetap memakai peci. Tetapi perbedaannya ketika apa? Orang ketika menunjukkan bahwasanya dia itu seorang salafi, maka dia menggunakan sorban. Dan ini sangat-sangat mencolok sekali. Maka beberapa masyayikh kami menegur, bagaimana mungkin kamu ingin mendakwahi orang-orang ini, sedangkan kamu saja apa? Berbeda dengan mereka. Bagaimana mungkin kamu bisa mendakwahi orang-orang tersebut, sedangkan kamu saja sudah memperlihatkan perbedaan antara kamu dengan mereka. Baik. Maka dari sini apa? Berpakaian seperti orang-orang tersebut agar mereka apa? Agar kita bisa mendakwahi mereka. Maka ini diperbolehkan. Tetapi misalkan kita berpakaian, contohnya apa? Berpakaian untuk mengikuti mereka, kemudian tak lama kemudian mengikuti ajaran mereka sampai ke ujung-ujung akar-akar mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, maka ada kasih contoh. Maka ketika kami diajak daurah ke Tarim, ke kota Tarim. Kemudian anak waktu itu menggunakan jubah karena tidak biasa menggunakan sarung kalau di sana. Ribet karena kok terbang angin, biasanya angin kuat itu terbang sarung. Nah, kok pakai jubah tidak terbang biasanya. Pakai jubah, pakai sorban ikat. Mungkin bapak-bapak sekalian bisa lihat ustaz-ustaz yang pakai sorban. Bisa kira Farhan Abu Furaihan. Nah, pakai sorban ikat. Nah,
seperti itu, atau Ustaz Syafiq Riza Basalamah, sorban ikat, bukan sorban ikat yang kayak habaib ya, bukan. Dia ikatnya beda. Kalau habaib itu dia ada tingkatannya, ada 7 tingkatan biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 tingkatan itu biasanya itu udah ma'rifat ya, udah tinggi sekali. Biasanya orang udah pakai sholat lagi dah. Nah, biasanya seperti itu. Tapi Habib mereka pun masih sholat. Habib Umar masih sholat. Habib Umar pun enggak isbal, cingkrang dia. Anda lihat sendiri. Transaksi anak. Anda lihat apa? Jenggot dia. Malah diwarnai jenggotnya. Cingkrang juga. Kemudian kami pergi ke Tarim yang makan waktu sampai 8 jam dari kota Mukalla. Karena di kota Mukalla waktu itu ke Tarim pakai pakaian jubah dan sorban ikat. Warnanya merah putih. Nah, ini khas sekali. Karena sorban merah putih kan biasanya kan kalau ulama Saudi kan begini kan biasanya. Tapi kok di Yaman itu diikat. Kayak gagah dia, mantap kelihatannya. Kemudian sampai pada Tarim, ketika keluar dari bis mobil itu, keluar kami lihat banyak pakai peci rupanya. Maka syekh kami itu namanya Syekh Ahmad Bazahir pada saat itu, Ahmad Ta'afif pada saat itu menyuruh kami ganti pakaian antum. Bagaimana antum mau dakwahi orang kalau antum mau beda sama mereka? Maka kami menanggalkan sorban, pakai peci bulat. Nah, bukan peci bulat seperti bapak-bapak nih ya. Ada peci bulat yang peci haji, seperti haji. Nah, peci bulat itu. Karena anak tidak ada peci waktu itu kan, pakai sorban anak ke warung. Pakai apa? Pakai sorban. Ketemu orang Indonesia. Lihatin, melotot. Karena begini. Mas, tidak dijawab sama sekali. Masya Allah, tidak dijawab sama sekali. Kita tidak bilang Assalamualaikum, Mas saja. Kan dah nampak orang Indonesia. Nah, sedangkan dia itu orang Indonesia juga. Kenapa? Karena dia ngomong sama teman yang lain pakai bahasa Indonesia. Maka biasa saja. Maka anak bilang betul kata Syekh. Tidak bisa kalau pakai sorban. Anak lepas habis itu peci, keluar anak lepas sorban, anak pakai peci ya. Anak jalan masih pakai jubah, anak jalan ketemu orang. Assalamualaikum. Baru dia akrab. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, anak dari Indonesia juga. Dari mana? Dari NTB. Dari Kalimantan. Baru akrab. Tapi kalau kita lihat, ini pakaian nampak sekali, jelas nampaknya. Kalau pakai sorban, tidak bakal diajak ngomong. Susah sekali mereka itu. Karena apa? Ta'assubnya kuat sekali. Nah, kemudian anak pulang ke masjid, tempat daurah, ganti. Kata Syekh kami, kalau antum mau lebih dekat lagi, ganti sarung. Pakai baju koko, pakai peci cantik satu. Orang Indonesia. Anak coba. Anak pinjam sarung teman anak, pakai baju koko, keluar, akrab, Masya Allah. Diajak ngeteh. Yuk, ngeteh dulu kita. Nanti abis ini ada daras Habib Umar. Nah, bisa masuk kita. Bayangkan, semudah itu dengan pakaian saja. Nah, bayangkan, kalau kita berdakwah seperti ini, ketika ngopi, ngeteh kan, kita ajak ngomong, bertukar pikiran, mungkin bisa jadi mereka mendapatkan apa? Hidayah. Lihat. Nah, tetapi kalau kita berganti pakaian hanya karena untuk mengikuti mereka, nah ini salah. Bukan untuk mendakwah mereka, tapi apa? Agar kita ini bisa masuk ke kalangan mereka, kemudian apa? Kita ikuti mereka, salah. Tetapi kalau hanya untuk mendakwahi mereka kepada ajaran yang hak, maka tidak masalah. Tidak masalah. Maka hendaknya seorang muslim itu membedakan pakaiannya dengan pakaian orang-orang kafir. Membedakan pakaiannya apa? Menunjukkan bahwasanya saya ini muslim, ahlu sunnah. Nah, mereka tidak pernah orang-orang ahlu bidah tidak pernah mempermasalahkan jenggot, tidak pernah. Tapi pernah sekali, yang tidak pernah itu orang-orang Arab. Orang-orang Indonesia itu paling banyak sekali membicarakan jenggot. Anak pernah disebut kambing di sana. Di Yaman disebut kambing karena berjenggot. Kambing. Banjir. Karena apa? Tinggi, jubah waktu itu. Nah, maka apa? Dengan menggunakan hal ini, style ini, maka kita bisa mengajak mereka kepada sunnah. Nah, mereka pada waktu itu ketika anak pulang, anak diajak Syekh kami pada saat itu, Syekh Ahmad Ta'afif,
pergi ke Darul Mustafa, pusatnya orang sufi, tempat Habib Umar. Syekh kami mengajak waktu itu. Ingin lihat, antum mau lihat betul-betul orang ahlu bidah, bahwasanya bidah mereka itu betul, bukan hanya perkataan belaka. Yuk kita pergi. Tapi style antum jangan kayak gini, ganti. Maka beberapa kami ganti style. Ana waktu itu tidak ganti style. Ana ingin menunjukkan ana salafi. Coba, biar ditanda nanti kan. Kemudian ana pergi. Ana sama dua orang teman ana itu masih pakai jubah dan pakai sorban merah putih. Ketika masuk ke Darul Mustafa, Syekh Ana pakai peci, pakai jubah. Sorbannya ya kayak sorban gini, diselendangkan saja. Kayak orang apa? Pak Haji biasanya. Gini. Kayak kami kayak turis dibawa masuk dalam ke Darul Mustafa itu. Nah, Ana pakai pakaian apa? Pakaian sorban, pakai jubah. Tapi apa? Ana beranggapan Ana kayak orang Arab. Rupanya tidak. Masih nampak orang Indonesianya. Karena hidung Ana kurang mancung kan. Waktu itu mau masuk nampak ini orang Indonesia katanya. Ini orang Wahabi katanya masuk. Pagi-pagi nampak Umar lagi zikir, baca zikir. Atau melihat goyang-goyang kepalanya. Seperti inilah mereka. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengazab karena zikir mereka ini. Karena salawat mereka enggak. Tapi Allah akan mengazab karena apa? Karena penyimpangan mereka ini. Kenapa mereka apa? Melakukan yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini pentingnya apa? Pentingnya kita apa? Style. Terkadang butuh juga style itu, ganti style. Nah, ganti style apa? Agar apa? Orang itu bisa menerima ajakan sunnah ini. Baik. Maka Syekh Rashid Ridha rahimahullah berkata dalam kitab Al-Manar, termasuk pula yang dimaksud dalam ayat di atas adalah setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama dan setiap ahlu bid'ah. Dan kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu mastata'a fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fama yazalu bihi hatta yattabi'uhu lima yara ma'ahu minasyubhat." Barang siapa mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah ia menghindar sejauh mungkin, karena seseorang yang mendatanginya akan menyangka bahwa ia adalah seorang mukmin dan ia masih bersamanya, sampai ia mengikutinya karena melihat apa yang ia lakukan dari perkara-perkara syubhat tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam Sahih Al-Jami'. Maka kita lihat dalam hadis ini berkenaan tentang apa? Tentang Dajjal. Maka hendaklah seorang muslim menjauh sejauh mungkin dari Dajjal. Karena apa? Takutnya terkena fitnah Dajjal ini. Terkena fitnah Dajjal. Mungkin kita sekarang bisa apa? Bisa bilang, oh Dajjal, tidak mungkin saya beriman pada manusia, tidak mungkin. Tapi apa? Nabi SAW memperingati pada masa itu bahwasanya fitnah Dajjal sangat dahsyat. Sampai berdoa apa? Allahumma inna a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid ad-dajjal. Di dalam apa? Di akhir tahiyat akhir. Nah, karena apa? Karena dahsyatnya fitnah Dajjal tersebut. Mungkin kita, wow, tidak mungkin lah, Dajjal kan manusia. Mana mungkin kita bisa beriman kepada manusia? Kita belum tahu, tetapi nanti akan kita lihat. Sampai-sampai Nabi SAW pun menyuruh apa? Ketika mendengar namanya, pergi jauh-jauh. Jangan berani-berani mencoba dekati. Karena dalam diriwayatkan bahwasanya ada seorang yang berani datang kemudian apa? Datang ke Dajjal, kemudian apa? Masuk ke fitnah Dajjal. Masuk ke fitnah Dajjal. Baik. Karena seorang yang mendatanginya akan menyangka bahwa ia adalah seorang mukmin, bayangkan. Menyangka bahwa Dajjal ini seorang mukmin. Dan ia masih bersamanya sampai ia mengikutinya. Karena apa? Karena melihat apa yang dilakukan dari perkara-perkara syubhat. Maka berhati-hati kita terhadap perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara bid'ah. Kita mungkin bisa lihat orang ini mutawwi itu apa? Orang yang alim, nampaknya alim, berjenggot, pakai sorban, pakai jubah, pakai peci, pakai ini. Tapi ketika dia melakukan perkara-perkara bid'ah, maka jangan apa? Jangan mengikutinya. Berhenti mengikutinya. Karena apa? Penampilan ini tidak bisa mencerminkan seseorang. Tidak bisa mencerminkan seseorang. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.